Pertemuan delegasi Ukraina yang ketiga kalinya dalam bulan ini belum menghasilkan hasil damai. Kedua negara akan kembali bertemu untuk menyelesaikan konflik. Presiden Joko Widodo, Jokowi pun turut serta mengakui gagalnya upaya damai antara Rusia dan Ukraina. Jokowi menggambarkan situasi Ukraina jika perang terus berlanjut. Apabila krisis terus berlanjut, akan terjadi krisis pengungsi terbesar sepanjang abad. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi, kata Jokowi dalam pernyataannya di akun Twitter resminya @Jokowi, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Berdasarkan data Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi UNHCR yang diterima Jokowi, sebanyak 1,2 juta orang telah mengungsi ke negara lain karena perang Ukraina. Jokowi, yang untuk kesekian kali tak menyebut Rusia dalam pernyataannya, mengatakan bahwa gagalnya upaya perdamaian hanya akan meningkatkan kondisi. Gagalnya mengalahkan senjata di Ukraina bukan hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata, tetapi bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina, kata Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa perang hanyalah masalah ego dan melupakan sisi kemanusiaan. Menurutnya, perang hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan. Perang adalah masalah ego, melupakan sisi kemanusiaan, dan hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan, kata Jokowi. Berbicara dalam rapat pimpinan nasional TNI Polri, Jokowi sempat angkat bicara dan kelangkaan energi yang dalam beberapa waktu terakhir membuat ketidakpastian terhadap sejumlah negara. Situasi ini semakin diperparah dengan konflik Rusia dan Ukraina. Sudah dulu sebelum perang harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi, tegas Jokowi, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, harga minyak jenis Brent masih berada di atas $100 per barel. Tren kenaikan harga minyak pun membuat harga minyak mentah Indonesia ikutan mendidih. Sekarang sudah di atas $100, yang sebelumnya $50-60, kata Jokowi. Jokowi meminta jajarannya untuk berhati-hati dengan kenaikan harga minyak. Menurutnya, hal ini akan berimbas terhadap harga sejumlah komponen dalam negeri. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semua, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini, hati-hati dengan kenaikan, kata Jokowi. Karena semuanya naik, yang terjadi adalah kenaikan harga produsen. Pabrik mau produksi sesuatu, dia beli bahan baku harga naik. Dia mau beli harga naik, artinya ongkos produksi naik, terus harga di pabrik jauh lebih tinggi. Dikirim ke pasar, berarti harga konsumen naik.
Ini efek berantainya seperti itu, tegas Jokowi. Analis politik internasional, Dr. Igen Agung Setiawan CSIKOM MC PhD mengatakan Indonesia dapat turut ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina. Agung mengatakan Indonesia sekarang memiliki posisi yang cukup menguntungkan. Presiden Joko Widodo, Jokowi ini termasuk pemimpin negara yang cukup memadai di dunia internasional. Ditambah lagi pada tahun ini Indonesia memegang kepemimpinan G20. Indonesia itu kan kalau seandainya posisi itu kan menguntungkan, karena pemimpin Indonesia Pak Jokowi sekarang di dunia internasional. Dan sebaiknya Indonesia memimpin G20. Tahun ini kan kepemimpinan G20 saat dihubungi Tribun News, Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Agung menilai jika Indonesia tidak ikut berkontribusi dalam masalah konflik Rusia-Ukraina ini, maka nantinya akan mempersulit Indonesia saat menjadi ketua G20. Selain itu, Indonesia juga memiliki konstitusi UUD 1945 yang mengharuskan Indonesia berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Nah, kalau krisis semacam ini tidak segera dituntaskan dan Indonesia tidak berkontribusi dalam masalah ini, ya ini akan mempersulit Indonesia. Karena ketika Indonesia menjadi ketua G20, ketika ekonomi menjadi resesi dan sebagainya ini akan menjadi kesulitan kita, kesulitan Indonesia. Dalam arti pemimpin-pemimpin G20 saat ini kan terpecah antara Rusia kemudian negara-negara barat lainnya. Karena krisis ini akan menjadi gap di antara mereka. Nah, ini memang menjadi kesulitan bagi Indonesia untuk nanti memimpin G20 ini, jika Indonesia tidak segera ikut serta dalam penyelesaian konflik ini. Dan kita memiliki konstitusi UUD 1945 mengharuskan Indonesia turut berperan aktif untuk menjaga perdamaian dunia, terang Agung.